Baik, selamat pagi, siang, atau sore seluruh mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saat ini kita akan memasuki materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan konstitusionalitas ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa yang akan kita bahas pada materi ini? Kita akan berbicara tentang apa itu nilai dan norma konstitusional dan bagaimana konstitusionalitas ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Baik, dalam hidup bernegara kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan, kemudian bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan itu dijalankan. Misalnya bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana caranya mencari keadilan jika hak kita dilanggar oleh orang lain. Nah, pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Nah, bab 4 ini kita akan mempelajari esensi, urgensi, serta nilai norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang pertama kali kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin Anda sering atau pernah mendengarkan istilah konstitusi. Nah, pada saat mempelajari mata kuliah ini tentang pendidikan kewarganegaraan, kita akan melihat bahwa apa konstitusi itu sebenarnya. Jadi konstitusi itu apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita urai atau kita catat tentang macam-macam aturan. Misalnya ada beberapa daftar aturan atau hukum, beberapa di antaranya itu mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Coba sekarang kalau kita mengurai beberapa aturan yang ada atau contoh berbagai macam aturan, kita perhatikan dengan seksama manakah peraturan-peraturan ini yang mengatur jalannya pemerintahan itu. Contoh misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu contoh aturan. Kemudian yang kedua ada contoh lagi aturan. Jangan berbicara pada saat mulut penuh makanan. Kemudian ada lagi aturan tentang Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ada lagi aturan tentang selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum kamu bermain keluar rumah. Atau ada aturan pernah dibaca juga bahwa seseorang baru boleh memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya dia sudah berusia 16 tahun. Nah, pada daftar aturan di atas atau yang saya sampaikan tadi, kita bisa menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintah dijalankan. Nah, kira-kira mana aturan yang saya sampaikan tadi yang masuk dari cara pemerintahan dijalankan atau sama sekali yang tidak ada hubungannya dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Nah, itu pertama kali kita menelusuri konsep tersebut. Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya kita telah menemukan ada satu bagian dari konstitusi. Maka konstitusi ini adalah seperangkat aturan atau hukum yang mengatur tentang sesuatu yang amat mendasar dari suatu negara. Jadi konstitusi itu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur atau dijalankan.
Nah, oleh karena itu, atau oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oke, selanjutnya kita telusuri bagaimana konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis. Istilah konstitusi dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah konstitusi. Dan dalam bahasa Jerman sering kita mendengar istilah Verfassung. Maka itu bermacam-macam istilah yang menjelaskan konsep konstitusi dari segi etimologis. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Dari sejumlah definisi yang mungkin Anda temukan tentang konstitusi dari berbagai negara, mungkin kita akan melihat bagaimana sebenarnya memahami sebuah konstitusi itu. Kita merujuk pandangan Lord James Bryce yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangan beliau merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Selain itu ada banyak pandangan lain yang berbicara tentang konstitusi. Anda bisa melihat rumusannya C.F. Strong. Kemudian banyak lagi beberapa pendapat sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya konstitusi itu secara etimologis mempunyai pengertian seperti apa menurut pandangan para ahli. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai fungsi konstitusi. Konstitusi mempunyai fungsi untuk apa? Saya ambil satu pendapatnya Astim Rianto. Dia mengatakan bahwa konstitusi itu mempunyai fungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Apa itu landasan konstitusionalisme? Landasan konstitusionalisme itu adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Apa itu konstitusi dalam arti luas? Konstitusi dalam arti luas itu meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit itu dimaknai sebagai undang-undang dasar. Itu pandangan dari Astim Rianto. Masih banyak pandangan-pandangan yang lain yang bisa Anda cari, kemudian Anda dapatkan sebenarnya fungsi konstitusi itu seperti apa. Kalau kemudian kita simpulkan dari beberapa pandangan-pandangan yang sudah Anda explore, Anda cari, maka hampir bisa dikatakan bahwa fungsi konstitusi itu adalah satu, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya mereka tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua, fungsi konstitusi adalah memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan untuk tahap berikutnya. Fungsi yang ketiga adalah dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Kemudian yang terakhir, fungsi konstitusi adalah menjamin hak-hak asasi warga negara. Nah, kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana fungsi konstitusi, ada beberapa sumber rujukan yang bisa dibaca atau yang bisa dijadikan referensi terkait bagaimana kita membaca atau mempelajari fungsi konstitusi. Anda bisa membaca bukunya Profesor Jimli Asidiki yang berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Kemudian Prof. Jimli juga membuat sebuah buku tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Ada juga bukunya Pak Baramuli yang berbicara tentang bagaimana pemikiran Rousseau dalam konstitusi Amerika Serikat. Kemudian ada buku dari Sabon yang berbicara tentang fungsi ganda konstitusi, suatu jawaban alternatif tentang tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku.
Nah, itu beberapa referensi atau beberapa rujukan yang kalau Anda ingin mempelajari tentang fungsi konstitusi lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kalau kita berbicara tentang perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, maka dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja kita dapat menemukan persoalan-persoalan dalam bentuk pertanyaan yang mungkin bisa dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak kita semuanya misalnya adalah, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, apa? Untuk apa konstitusi itu diperlukan? Kemudian, adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Nah, itu beberapa pertanyaan. Mungkin juga akan muncul pertanyaan yang lain. Jika konstitusi itu sedemikian penting, sebenarnya bagaimana sih wujud konstitusi itu? Apa materi muatan konstitusi? Apa konstitusi itu selalu tertulis? Nah, jika tidak, negara mana saja yang tidak memiliki konstitusi yang tertulis? Apakah konstitusi yang tidak tertulis itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat keingintahuan kita semuanya hal ihwal konstitusi. Nah, coba Anda explore, Anda cari, Anda ungkap pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggali sumber-sumber konstitusi itu, baik itu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia. Dari kegiatan menanya, kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes, atau sering orang mengatakan Thomas Hobbes. Nah, dari pandangan ini kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis itu bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, yang artinya yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Lalu kemudian timbul pandangan bellum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Nah, hidup dalam suasana demikian ini pada akhirnya akan menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Nah, dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut sebagai kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Nah, negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes ini tidak lepas dari pengaruh kondisi pada masanya dulu, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas yang tidak tertandingi. Nah, pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak yaitu Louis XIV.
Raja Prancis yang dinobatkan pada tanggal 14 Mei 1643. Dalam usia 5 tahun, ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya Jules Kardinal Mazarin. Louis dijuluki sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil atau Le Roi Soleil atau Louis yang agung. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, di mana masa kekuasaan terlama monarki di Prancis dan bahkan bisa dikatakan di Eropa. Louis meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar. Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara tahun 1701 sampai 1714. Louis berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat dengan satu ungkapan, negara adalah saya, dan sering dianggap bahwa berasal dari dirinya. Walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tidak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotip absolutisme yang dia anut, seorang penulis Prancis, Louis de Rouvroy, mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV ini berkata sebelum ajalnya, "Saya akan pergi tetapi negara akan tetap ada." Nah, akibat pemerintahan yang absolut tersebut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa kepada rakyatnya. Maka sepeninggal dirinya, kekuasaan yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis ke-16. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan pisau guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada tanggal 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Nah, gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya karena kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis ke-16 yang dihukum dengan guillotine tadi. Nah, dapatkah kita menjelaskan peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Coba kita arahkan kembali ingatan kita pada sejarah perjuangan dalam menegakkan HAM, di mana ada rentetan sejarah penegakan HAM yang menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan dokumen HAM. Apakah kita masih ingat dengan Magna Carta di Inggris, Bill of Rights, dan Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, serta Declaration Destroyed de l'Homme et du Citoyen de Prancis? Nah, kembali pada pertanyaan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Tentu saja Anda atau kita semuanya sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban-jawaban terpenting dari pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Nah, seorang ahli konstitusi yang berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Nah, pada pembahasan ini kita bisa melihat tentang bagaimana kekuasaan pemerintahan negara itu memuat aturan-aturan di mana pedoman bagi presiden bagaimana dia memegang kekuasaan pemerintahannya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi seorang calon presiden dan wakil presiden, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sampai ketentuan-ketentuan tentang bagaimana pembentukan dewan pertimbangan, pemberian grasi, pemberian amnesti. Apakah kita sudah mencermati isi pasal-pasal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45? Apakah semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan? Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Nah, sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet
memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya, konstitusi itu juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang